Di dunia ini, gadis terkuat adalah gadis yang bahkan belum berusia 20 tahun. Dan namanya adalah Sierra Pernin. Sang pemuda terpesona oleh Lady Pernin. Dan sangat senang menceritakan tentang keluarga mereka yang terkenal akan kekayaannya. Keluarga mereka sangat berpengaruh dan orang-orang yang mengenal mereka, menganggap mereka sebagai keluarga yang luar biasa. Ketika Miss Year yang lain tiba-tiba mendekat. Dia juga mengungkapkan pendapatnya tentang kecantikan luar biasa putri sang Count Pernin. Putri dari Count Sierra yang terkenal, memiliki data dan penampilan yang sangat baik. Itulah sebabnya dia mendapatkan julukan Indah Magnolia Putih, seseorang yang baru saja masuk. Ikut campur dalam percakapan, dia tidak terlalu senang mendengar orang lain mengagumi Lady Sierra dan menyuruhnya untuk berhenti membicarakan omong kosong yang membuat para pria merasa tersinggung. Dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia bahkan tidak layak untuk Lady Sure yang membuat wanita jahat itu segera pergi. Sambil menyebut mereka bodoh, setelah dia pergi pemuda itu menyadari bahwa kesehatan Lady Sierra menurun, tetapi ibunya percaya bahwa dia hanya berpura-pura dan mencoba menarik perhatian pria ini membuat dua pria merasa marah. Dan nyonya itu juga memutuskan untuk pergi diam-diam meninggalkan mereka. Mereka tidak pernah percaya bahwa Lady Pernina tidak bisa se-innocent yang mereka pikirkan. Semua orang menganggapnya sebagai bunga yang lembut dan berusaha menjaga dirinya. Tetapi tokoh utama tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Mereka yakin bahwa dia tidak bersalah dan menganggapnya sebagai makhluk malang yang hanya bermimpi untuk mencium tangannya. Setidaknya sekali rumor bahwa Lady Sierra jatuh sakit. Sampai ke istana Pangeran Leonardo, pangeran menyadari bahwa dia sering sakit tahun ini, dan memerintahkan agar tulip dikirimkan kepadanya atas namanya pelayannya. Sedikit bingung, karena di luar sedang musim dingin di mana dia akan menemukan tulip. Dia mengambil pena dan menulis surat untuknya, di mana dia mengungkapkan perasaannya, bahwa dia menyesal tidak bisa datang secara langsung, dan bahwa dia khawatir tentang kesehatan Lady setiap hari. Pangeran memberikan surat yang telah ditulisnya kepada pelayannya, dan memerintahkan untuk mengantarkannya kepada Lady Sierra. Bersama dengan bunga kepala pelayan, melihat pangeran untuk menarik perhatiannya, dan bertanya kapan dia akan menikah. Pangeran sedikit bingung dengan pertanyaan itu, dan mengklarifikasi siapa yang seharusnya dia nikahi, menerima jawaban bahwa dia harus menikahi Lady Pernin. Dia tersenyum lembut, meskipun memiliki perasaan untuknya. Dia tidak berniat memaksanya, terutama karena mereka sudah saling mengenal sejak berusia 3 tahun, dan saling mencintai seperti saudara laki-laki dan perempuan pada saat yang sama, di mansion yang indah dan besar milik Count Pernin. Dia diberitahu bahwa seorang dokter telah tiba. Dia bertanya dengan tegas dan lelah, apakah dokter itu datang untuk melihat Sierra lagi? Karena ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Putra sulungnya Vincent Pernanae, dengan rambut abu-abu dan sikap serius seorang bangsawan, menjawab dengan afirmatif. Sang ayah dengan lelah bersandar pada tangannya, dan mengatakan bahwa mereka akan kembali ke topik ini nanti, dan mulai membahas hal-hal yang lebih penting. Sang Count bertanya kepada putranya tentang urusan mereka di kebun anggur, yang dijawab putranya bahwa sejauh ini mereka menolak untuk menjual, tetapi hanya masalah waktu mereka juga membahas urusan lainnya. Pada saat ini di kamar Lady Sierra, dokter sangat gelisah dan memberitahu sang lady untuk mendengarkannya dengan seksama. Sierra terlihat sedikit sakit dan memberitahu dokter untuk tidak membuang waktu dan segera memberitahunya tentang kesehatannya. Lady Sierra mendengarkan kata-kata dokter dengan sedikit kejutan dan kebingungan, tetapi tetap tenang. Pada saat ini pelayannya yang terkejut dengan apa yang didengarnya, menekan telapak tangannya ke mulutnya, berusaha menahan keterkejutannya. Dia tidak bisa menahan diri lagi, dan mulai berteriak sambil menangis. Dengan tulus merasa kasihan pada nyonya melalui air mata, dia berkata bahwa nyonya itu membutuhkan waktu 15 tahun untuk menciptakan dan mempertahankan citra seorang gadis manis dan polos hanya untuk menjadi putri mahkota. Dan sekarang semua itu sia-sia. Tokoh utama merasa terganggu oleh semua omong kosong ini. Sebenarnya dia sangat angkuh, dan kepribadian manisnya hanyalah sebuah citra. Pelayan terus menangis. Nyonya memintanya untuk berhenti menangis, mengingatkan bahwa dia yang sedang sekarat di sini bukan pelayan. Dia memegang kepalanya dan melambaikan tangannya dengan frustrasi mengusir pelayan agar menangis di tempat lain. Tokoh utama lelah merasakan sakit. Dia berpikir bahwa dia hanya memiliki 1 bulan untuk hidup, dan dia akan menghabiskan setiap detik dengan berguna. Setelah mengetahui dari pelayan di mana ayahnya, dia bangkit dari tempat tidur dan berniat mengunjunginya di perpustakaan. Dia melemparkan tatapan mengancam kepada pelayannya, menanyakan apa yang dia tahu harus dilakukan. Yang dijawab pelayan dengan tatapan mengerti kepada nyonyanya. Beberapa menit kemudian, mereka berkumpul di perpustakaan. Pelayan terlihat acak-acakan, agar nyonya terlihat lebih cantik di latar belakangnya. Tokoh utama dengan mahir mengeluarkan air mata palsu, meminta maaf karena mengganggu kerabatnya. Pelayan merinding dari tatapan ayah dan saudara-saudaranya,
Countess Marie Yuder-Pernin. Terkenal karena kebaikan dan keanggunannya, dia meninggal saat melahirkan. Ketika dia melahirkan putri bungsunya Madame Sierra, karena hal ini, sepertinya orang-orang terkasihnya tidak menyukai Sierra yang membuat pelayan merasa itu tidak adil. Karena nyonyanya tidak bersalah atas apa yang terjadi, ayahnya yang ketat mengungkapkan bahwa dia tahu tentang situasinya dan bertanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Melihat bagaimana tokoh utama kembali menciptakan drama, kakak laki-lakinya memikirkannya. Dia tidak membutuhkan apa-apa dan dua adik laki-lakinya hanya menggelengkan kepala melihat perilaku kakak perempuannya tokoh utama. Selalu berkata bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa dan kemudian berkeliling sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Seolah-olah semua itu karena pengagungan ayahnya. Dia memang berbakat, lagi pula dia adalah Pernin. Dan saudara-saudaranya hanya berpura-pura tidak melihat hal ini. Lagi pula dia meningkatkan status keluarga mereka. Dia berbicara lembut dan pelan kepada ayahnya, memberitahunya tentang permohonan rendah hatinya, yang adalah bahwa dia membutuhkan rumah yang tenang, dan di pedesaan 15 pelayan dan 1 kepala pelayan, serta 10 juta emas untuk hidup tenang selama sisa harinya. Ayah dan saudara-saudaranya menatapnya dengan diam, jelas terkejut oleh permohonannya. Keheningan meliputi ruangan, terus berpura-pura menangis. Dia mengatakan bahwa dia ingin tidak ada yang tahu tentang kondisinya, dan memanggil pelayan yang ditinggalkannya. Keluarganya masih dalam keadaan terkejut yang diam. Akhirnya ayahnya berbicara, menyadari bahwa selama ini, putrinya hanya membutuhkan uang mereka kembali ke kamar nyonya. Tokoh utama memegang kepalanya dan mengatakan bahwa dia sangat lelah, yang membuat pelayannya marah kepada keluarganya. Mereka tahu bahwa dia sakit, dan tetap bersikap kejam terhadap nyonya mereka, tidak memahami kemarahan pelayan. Tokoh utama mengatakan bahwa dia lelah, berpura-pura menangis begitu lama. Itu disebabkan oleh fakta bahwa dia makan dengan buruk, mengikuti diet ketat sepanjang hidupnya yang jelas berdampak buruk pada kesehatannya. Dia akhirnya memutuskan untuk makan dengan baik dan memerintahkan pelayan untuk membawakan makanan. Sierra bangkit dan berjalan menuju jendela. Tahun ini baru saja dimulai dan sudah ada berita seperti ini. Dia menganggapnya sangat lucu, tetapi dia berhasil melakukannya. Dia tidak akan pernah menyerah karena dia adalah Magnolia Putih, tetapi berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan lagi memainkan peran sebagai gadis yang tidak bersalah. Keesokan paginya dia berdiri di depan cermin dan mengagumi kecantikannya. Dia akan segera mati, tetapi dia masih cantik. Pelayannya berlari masuk ke ruangan dan melaporkan bahwa kereta sudah disiapkan hari ini. Sierra telah mengenakan gaun terindahnya. Dia bangkit dan masuk ke dalam kereta yang disiapkan. Pikirannya terfokus pada gaunnya, betapa disayangkan bahwa dia sangat jarang memakainya. Menunggu kesempatan yang lebih baik, pelayan mengingatkannya bahwa dalam 1 jam, dia seharusnya berada di pesta teh Nyonya Spears, dan bukan di Manor, dan karena mereka tidak akan sampai tepat waktu, dia harus memperingatkannya bahwa dia tidak akan bisa hadir untuk itu. Tokoh utama menjawab bahwa dia tidak akan membuang waktu untuk ini. Nanti dia akan menulis surat permohonan maaf. Minum teh dengan nyonya ini tidaklah mudah. Dia ingat bagaimana Nyonya Spears mengusulkan putranya yang wajahnya bahkan tidak. Dia ingat semua gadis muda dan pria lajang berkumpul di sana. Saudara-saudaranya Jeffrey dan Jasper juga akan ada di sana. Jika Sierra tidak hadir tanpa memberitahu, maka saudara-saudaranya akan mengalami kesulitan. Tetapi, apa pedulinya dia pada mereka? Dia tersenyum cerah dan ceria bersukacita atas hasil seperti itu. Ketika Nyonya Spears mengganggunya, saudara-saudaranya tidak membantu. Jadi kali ini dia akan membalas mereka dengan cara yang sama. Sophie sangat senang dengan keputusan majikannya. Saudara-saudaranya sudah lama pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Kereta melaju melalui kota yang indah. Menuju rumah Pernin, mereka kembali ke rumah. Pada saat itu di pesta teh, para tamu mulai menginterogasi saudara-saudara Pernin, menanyakan tentang Lady Sierra dan kesejahteraannya. Salah satu pengunjung bertanya, apa yang terjadi? Dan wanita berambut ungu segera mulai menyelidiki, menyadari bahwa Lady Sierra tidak muncul hari ini, dan bahwa saudara-saudaranya tampaknya tidak tahu apa-apa tentang itu. Seorang pemuda yang merupakan putra Margrave Kaiser Herbornson tertarik siapa wanita Sierra. Yang ditanyakan semua orang gadis muda itu memperhatikan bahwa Kaisi bahkan tidak tahu nama-nama orang berpengaruh. Meskipun ini adalah sopan santun yang sederhana, tapi tidak apa-apa, karena dia adalah Herbinson. Keluarga mereka terkenal dengan kekayaan besar mereka, dan fakta bahwa mereka tidak terlibat dalam politik, mereka mengejutkan Kaisar pertama dengan penguasaan pedangnya. Sejak saat itu mereka dipercayakan untuk menjaga tambang berlian dan emas. Kaisar sangat menyayangi mereka, sehingga setiap orang yang menjadi pejuang diberikan nama keluarga Herbinson, serta tambang yang mereka miliki dan gelar Margrave. Sisanya orang-orang iri kepada mereka,
dan melaporkan mereka di setiap kesempatan. Tetapi Kaisar hanya mengangkat tangannya dan menjawab bahwa itu tidak apa-apa. Lagi pula dia adalah Herbonson selama 500 tahun berikutnya. Para Herbonson berhasil mempertahankan perbatasan, menjaga posisi mereka dalam kebangsawanan. Di setiap generasi keluarga mereka, hanya satu putra yang lahir. Keluarga mereka hanya mengunjungi ibu kota sekali, setiap 30 tahun. Hanya ketika putra Margrave mencari seorang pengantin gadis itu, memutuskan untuk meraih perhatian darinya, dan masuk ke dalam keluarga paling terhormat di kekaisaran. Tetapi pengunjung lain juga ingin perhatian Herbinson, dan menawarkan untuk memberitahunya tentang Lady Sierra. Mereka segera memberikan semua informasi tentang Lady Sierra, bahkan menyentuh tentang ibunya yang meninggal saat melahirkan, dan akhirnya salah satu tamu memperhatikan saudara-saudaranya. Tetapi mereka tidak ada di ruangan, dan Lady Speaks memberitahu mereka bahwa saudara-saudara itu sudah lama meninggalkan pesta teh. Menurut mereka khawatir tentang saudari mereka. Jadi mereka terburu-buru untuk menemuinya. Itu tampak sangat manis bagi orang-orang yang hadir. Kazi jelas-jelas tidak tahu apa-apa, tetapi Lady Sierra menarik perhatiannya. Dia sangat populer dan semua orang membicarakannya pada saat yang sama. Lady Sierra dan pelayannya dalam perjalanan pulang ketika Sofa bertanya-tanya, mengapa Milady memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan menyembunyikan penyakitnya dari orang lain. Karakter utama hanya merasa kesal jika semua orang mengetahui tentang kematiannya yang akan datang. Mereka akan terus mengunjunginya. Dia harus tersenyum lagi dan berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Padahal dia memiliki sedikit waktu untuk hidup. Dia tidak ingin membuang waktu untuk itu. Pelayan itu bingung, karena jika dia tidak menyukainya ketika dia diganggu, dengan mengapa dia ingin mendapatkan tahta, maka dia akan lebih terganggu lagi. Mata karakter utama bersinar dan tatapannya menjadi lebih lembut. Dia mengakui bahwa dia mencintai pangeran mahkota. Pelayan bertanya kepada Nyonya dengan terkejut. Karakter utama hanya mengangkat bahunya. Jawabannya adalah bahwa dia akan mati dalam sebulan juga. Jadi, dia memutuskan untuk mengaku kereta berhenti di Mansion Count Pernine. Dan kusir membantu Lady Sierra turun. Karakter utama merasa kesal lagi. Dia pusing dan hampir jatuh saat turun. Pelayan senang melihat betapa marahnya dia. Ini menunjukkan bahwa Nyonya memiliki kekuatan untuk marah. Yang sudah baik, Lady Sierra meminta pelayannya untuk membawanya ke kamarnya, yang mana pelayan berkomentar bahwa dia tampaknya jauh lebih rendah darinya. Butler berlari kepada mereka dan memberitahu bahwa Count ingin segera bertemu. Nyonya Sierra di kantornya sementara pelayan kembali khawatir tentang kesejahteraan nyonyanya. Karakter utama menyadari bahwa Herbinson ada di pesta teh sejak ayahnya sangat terburu-buru. Dia berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Sekarang dia hanya tertarik pada pangeran mahkota. Butler mulai gelisah. Count memerintahkan agar dia bersamanya. Segera setelah dia kembali, yang mana dia menerima tatapan tajam dari nyonyanya. Dia memintanya untuk memberitahu ayahnya bahwa dia ingin tidur dan akan menemuinya nanti. Meninggalkan para pelayan, kebingungan Count berada di kantornya memikirkan putrinya, yang perilakunya telah banyak berubah. Akhir-akhir ini Count telah banyak berusaha untuk berbicara dengan putrinya, tetapi dia terus mencari alasan dan tidak meninggalkan kamarnya, mengabaikan ayahnya. Ayah menatap keluar jendela dan melihat Lady Sierra bermain imut dengan peliharaannya di halaman. Sebelumnya dia tidak sering bermain dengan bayi itu, karena rambutnya tertinggal di pakaiannya. Tetapi sekarang dia menyesalinya. Pelayan khawatir bahwa dia telah mengabaikan ayahnya terlalu lama. Perilaku seperti itu bisa membuatnya marah, dan karakter utama hanya mengabaikannya, dengan mengatakan bahwa yang paling dia lakukan hanyalah mengeksekusinya karena ketidakpatuhan, dan dia akan mati 28 hari lebih awal. Tetap saja dia meminta Sophie untuk memberitahu ayahnya bahwa dia akan berbicara dengan ayahnya selama 30 menit dan tidak lebih dari 1 menit. Akhirnya Earl berhasil bertemu Sierra. Mereka duduk di ruang umum, dan ayahnya melihat dengan canggung pada putrinya. Sierra dengan anggun memegang tangannya di dagu. Menunggu ayahnya berbicara, dia mulai dengan menanyakan tentang kesehatannya. Tetapi Sierra dengan kasar memotongnya bahwa mereka tidak punya banyak waktu, dan bahwa dia harus langsung ke intinya. Mata ayahnya membelalak karena kagum. Putrinya selalu rajin dan penuh kasih kepadanya. Dan sekarang dia telah mengungkapkan mengapa dia tidak pergi ke pesta teh Nyonya Spears, dan bahwa dia tidak akan menghadiri acara semacam itu lagi. Dia bertanya kepada ayahnya, apakah dia pikir dia ingin membalas dendam kepada mereka? Dan langsung menjawab pertanyaannya dengan negatif. Dia tidak pernah mengharapkan apapun dari keluarganya, dan dia tidak memiliki apapun untuk dibalas dendam. Sierra selalu tahu bahwa dia tidak pernah diperlakukan seperti anggota keluarga. 18 tahun terakhir dalam hidupnya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Dan meskipun begitu, mereka adalah keluarga Sierra, tidak ingin merusak hubungan mereka. Pada saat itu, wajah sang Count menjadi gelap. Dia mengingat seseorang yang dia ingat. Suara lembut dan ceria istrinya Sierra
melanjutkan monolognya tentang betapa bersyukurnya dia telah melakukan segalanya dan juga memberitahunya alasan mengapa dia meminta pelayan rumah dan 10 juta, keinginan untuk memulihkan kesehatannya dan kembali ke kehidupan sosial lagi, mendorongnya untuk mengambil keputusan seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa dalam 3 hari, dia akan pergi ke istana kekaisaran untuk sebuah bal dan akan pergi dengan alasan bisnis. Sang Count menghentikannya, dan sekali lagi memastikan bahwa putrinya adalah salinan dari ibunya yang telah meninggal. Dan wanita tercintanya Sang Count juga, dengan canggung bertanya, apakah putrinya akan pergi yang dijawabnya dengan negatif. Dan sang wanita segera meninggalkan ruangan, ditinggalkan sendirian. Sang Count akhirnya menyadari bahwa selama ini, dia tidak memperhatikan kemiripan antara putrinya dan ibunya. Dia memutuskan bahwa dia akan membujuk putrinya untuk tinggal dan mibu semua yang dia kurang di masa kecilnya, hanya untuk melihat senyumnya lagi malam itu di mansion Pernin. Pelayan menyerahkan surat dari Sierra kepada sang Count yang mengatakan bahwa dia sangat menyukai rumah itu, sehingga dia membelinya segera pada malam yang sama ketika dia pindah ke sana. Dia juga meminta ayahnya untuk mengirimkan pelayannya dan uang yang dijanjikan untuknya, yang sangat mengecewakan ayahnya, yang bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Nona Sierra dan Sova tiba di rumah, baru mereka yang terlihat gelap dan menyeramkan. Karakter utama sangat senang dengan pilihannya desain yang luar biasa, taman yang indah, dan juga terletak jauh dari pusat kota, tetapi pelayan tidak senang dan berpegang pada nyonya dengan ketakutan. Dia mengklaim bahwa sepasang kekasih yang tidak diizinkan untuk bersama telah bunuh diri di rumah ini, dan dia yakin bahwa kutukan akan menimpa mereka jika mereka tinggal di sana, yang mana Sierra menegur Sova atas pertemuan malamnya dengan buku-buku horor yang menuju ke rumah sementara pelayan kembali panik tentang perabotan di rumah itu. Tetapi perabotan gratis hanya menjadi keuntungan bagi Sierra. Dengan sikap optimis Sierra mengungkapkan bahwa dia tidak keberatan mengetahui sebelumnya dari hantu apa yang menantinya setelah kematian. 25 hari tersisa Sierra terbangun di mansion barunya yang sangat indah. Sova terpesona oleh dirinya dan tidak menyembunyikan kekagumannya. Dia terkesan bahwa bahkan saat sakit, nyonya hanya terlihat semakin cantik. Setiap hari tidak terlalu memperhatikan kata-kata Sova. Sierra memintanya untuk membantu berpakaian Sova berpikir bahwa tidur yang baik dan nutrisi membantu nyonya merasa bersemangat sebelum gala ball. Sova berjanji bahwa hari ini Sierra akan terlihat bahkan lebih cantik. Dan tentu saja nyonya muda tidak melewatkan kesempatan untuk membanggakan kecantikannya. Malam itu di Imperial Ball, semua orang dari kekaisaran berkumpul dalam pakaian elegan. Beberapa gadis muda di pinggir sedang membicarakan Nona Sierra bertanya-tanya apakah dia akan muncul hari itu, karena ayah dan saudara-saudaranya telah berjanji untuk datang. Rumor mencapai orang lain yang juga membahas karakter utama menyebarkan rumor buruk tentangnya, dan hanya Herbinson yang berdiri terpisah dari semua ini. Sekali lagi, semua orang di sekitar berbicara tentang seorang Sierra Pernin tertentu. Dia tertarik dengan seperti apa. Dia selalu melihat namanya di daftar undangan. Tetapi dia tidak pernah muncul meskipun dia tidak mengerti mengapa harus membuat keributan sebesar itu tentang satu orang. Ketika itu selalu seperti itu di masyarakat atas. Dia tersentak dari pikirannya oleh pengumuman keras kedatangan Nona Sierra Pernine. Nona Sierra dalam gaun merah yang sangat indah masuk, segera menarik perhatian semua orang. Dia memperhatikan seorang asing yang menatapnya dan mengalihkan perhatiannya kepadanya. Bonzennya menatapnya. Itu bukanlah waktu di mana dia akhirnya bertemu dengannya, dan tampaknya rumor tentang kecantikannya tidak bohong, tetapi terlihat sangat berbeda. Tidak seperti yang dia bayangkan. Sierra segera menyadari bahwa ini adalah Herbinson yang sama. Dia terlihat kelelahan, seolah-olah dia tidak terbiasa dengan perusahaan seperti itu, menyadari bahwa dia tidak akan bertahan lama. Dia hanya berjalan melewatinya, tetap tidak berniat untuk berlama-lama. Dia disambut oleh Nyonya Spears dan bergabung dengan perusahaannya. Dia segera memperhatikan gaun barunya dan yakin bahwa Lady Sierra memakainya dengan sengaja untuk menyembunyikan kehamilannya. Sierra merasakan bahwa Nyonya Spears menyembunyikan sesuatu dan yang lainnya juga berusaha untuk tidak melihatnya. Dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia seharusnya khawatir tentang reputasinya sebelumnya, tetapi sekarang tidak ada kebutuhan karena dia akan mati juga. Dia berbalik kepada Madame Spears dan bertanya, apakah dia tidak terlihat seperti Sierra, yang untuk kepolosan dan kemurnian pertanyaannya membingungkan. Madame yang kasar memaksanya untuk terdiam sejenak, dan tamu lainnya terkejut berbalik ke arah mereka. Aula dipenuhi dengan keheningan canggung. Madame Spears tidak mengharapkan jawaban seperti itu darinya. Tertawa canggung. Madame mencoba memperbaiki situasi dan memuji gaunnya yang pas sekali. Tokoh utama beralih ke pembicara lain dan menjelaskan bahwa ini adalah musim dingin. Dan oleh karena itu, dia tidak ingin memperlihatkan bahunya dengan melakukan itu. Dia menyebabkan kehebohan umum. Dan kejutan tulus di antara yang hadir mengejutkan semua orang dengan reaksinya yang tak terduga.
Dia berharap semua yang hadir menikmati bal dan hendak pergi ketika Lady Spears yang marah tiba-tiba memanggilnya, namun tokoh utama mengabaikan kata-katanya dan dengan tenang meninggalkan perusahaan menuju ke arah lain tanpa menoleh ke belakang. Orang-orang marah bahwa dia berani berbicara kepada Marchioness Carnium. Seperti itu, dan mereka tidak bisa menahan kemarahan mereka saat terus membahas keberaniannya. Kembali ke gosip tentang kehamilannya, Kais berada dalam kejutan menjijikan dari perusahaan ini. Meskipun Lady Sierra sudah ada di sini, mereka terus membahasnya. Tidak tahan dia berniat untuk melakukan sesuatu. Saat kedatangan Kaisar ke-27, Permaisuri dan Pangeran Mahkota diumumkan yang memaksa Kais untuk berhenti di tempat. Sierra juga berbalik ketika mendengar pengumuman itu. Akhirnya dia akan bertemu pangeran. Keluarga kerajaan yang anggun mengenakan pakaian megah memasuki aula menarik perhatian semua orang yang hadir. Pada saat ini, Caius teringat kata-kata ayahnya bahwa Caius harus setia menjalankan tugasnya. Tetapi dalam keadaan apapun dia tidak boleh mendekati keluarga kekaisaran. Mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Dan jika dia memilikinya, mereka pasti akan menyingkirkannya. Dia ingat kemana dia akan pergi dan melihat Lady Sierra. Berdiri jauh dari semua orang dalam kesendirian. Dia terlihat cantik berdiri di dekat jendela. Dan dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Seolah-olah sudah waktunya baginya untuk pergi. Sierra menyadari tatapan seseorang padanya. Dan merasa penasaran melihat ke arah itu. Untuk mengetahui siapa yang mengawasinya. Tatapannya yang tajam bertemu dengan Kaiser, dan dia memerah karena malu. Pada saat itu, dia mendengar para wanita lain berbicara tentang Pangeran Mahkota yang telah menghilang dengan segera, dan bahwa Kaiser akan memperkenalkan dirinya. Dan dia penasaran apakah dia akan kembali ke aula segera. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Lady Sierra, tetapi dia juga telah menghilang dan tempat duduknya di jendela sekarang kosong. Pangeran Mahkota dan Sierra berada di luar, dekat air mancur, dan Pangeran bertanya kepada Sierra, apakah dia telah menerima tulip yang telah dia kirimkan? Tetapi dia bahkan tidak menjawab pertanyaannya, dan mengatakan bahwa mereka telah saling mengenal selama 15 tahun. Perubahan topik yang tiba-tiba mengejutkan pangeran. Dia tertawa, dengan mencatat bahwa sudah terlalu lama sejak dia berusia 7 tahun dan dia baru berusia 3 tahun ketika mereka bertemu. Dia ingat bagaimana dia menangis keras di taman tersesat dan memanggil ayahnya, berusaha dengan putus asa untuk menemukannya. Pada saat itu pangeran sedang duduk di atas pohon, dan mendengar tangisan gadis itu memutuskan untuk turun kepadanya. Dia duduk di satu lutut, dan dengan tenang menenangkannya. Kemudian bertanya siapa dia, dan mengapa dia menangis. Setelah mengetahui seluruh situasi dia, membimbing gadis itu ke aula utama, di mana semua orang berpengaruh sedang mendiskusikan urusan mereka. Ayah Sierra segera berlari ke arahnya. Begitu dia melihatnya dan memarahi putrinya, karena melarikan diri. Kemudian segera meminta maaf kepada pangeran dan Sierra kecil. Pada saat itu dia mengatakan bahwa ketika dia dewasa, dia akan menikahi seorang pangeran. Ayahnya merasa malu, dan mencoba untuk membungkam putrinya. Tetapi yang lain tertawa, dan Kaisar bahkan memperhatikan bahwa dia adalah seorang gadis muda yang sangat berani. Pangeran tersenyum lebar saat dia mengingat hari-hari itu. Hanya dia yang bisa mengusulkan kepada pangeran dengan cara seperti itu. Dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia mengaguminya, dan sang pangeran sedikit terkejut dengan pengakuan seperti itu, tidak mengharapkan mendengar kata-kata seperti itu darinya. Sierra menatapnya dan mengaku bahwa dia sudah mencintainya sejak 15 tahun yang lalu. Pengakuannya mengejutkannya. Tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata, Sierra segera menjelaskan bahwa dia tidak berniat menghabiskan malam bersamanya. Atau hal-hal seperti itu, dia mengatakan bahwa cepat atau lambat dia akan mengaku padanya. Dan jika bukan sekarang, maka mungkin tidak akan ada kesempatan lain segera setelah mengaku. Dia hanya berterima kasih padanya, dan berbalik untuk pergi. Sang pangeran terburu-buru dan memegang tangannya. Tidak ingin dia pergi, mereka saling menatap selama beberapa detik. Dan suasana di sekitar mereka menjadi sangat tenang dan menyenangkan, mengisi momen dengan makna khusus. Tetapi Sierra tidak menunggu jawaban dari sang pangeran. Dia hanya ingin mengaku, dan jadi setelah mengucapkan selamat tinggal, dia segera pergi meninggalkan sang pangeran dalam pikirannya. Dia pergi dan dia tidak mengerti mengapa dia melakukannya. Jika dia baru saja mengaku cintanya ditinggalkan sendirian, dia merasa bahwa mereka semakin menjauh. Setelah Sierra meninggalkan sang pangeran sendirian, dia berdiri dan mengamati sosok yang menjauh. Tetapi tidak memperhatikan pria yang bersembunyi di semak-semak wanita muda yang telah mendengar percakapan mereka. Menekan tinjunya ke mulutnya dengan gembira, tidak bisa menahan emosinya. Itu adalah Wilhelmina Ricci Putri, seorang Viscount yang telah menjadi editor rahasia surat kabar High Society Nightlife yang telah diterbitkan selama 120 tahun. Dan orang-orang telah mengutuk surat kabar itu karena cerita-cerita skandalnya. Tetapi penjualan yang tinggi berbicara sendiri. Ricci sangat senang bahwa Nona Sierra akhirnya muncul di masyarakat dan memutuskan untuk mengikutinya, tidak mengharapkan mendengar pengakuan yang begitu penting.
Dia sudah memikirkan apa yang akan dia sebut. Artikel itu melalui banyak pilihan, sampai dia memutuskan untuk menamai Sierra Pernin dan meminta untuk menghabiskan malam dengan pangeran. Dia memutuskan untuk segera pulang, dengan seluruh malam di depannya, untuk menerbitkan artikel itu pada pagi hari. Pada saat ini Kaisi Herbinson akhirnya keluar ke jalan. Dia tidak mengharapkan bahwa akan begitu sulit untuk terbiasa dengan tempat ini. Kemudian dia melihat sosok yang familiar dan mengenalinya sebagai Sierra Pernin. Dia juga memperhatikannya dan menyapanya dengan senyuman. Dia terkejut bahwa dia tahu namanya, dan menyadari bahwa dia terlihat sangat bahagia. Dia terkejut bahwa dia tahu namanya, dan mengamati bahwa dia terlihat sangat bahagia meskipun sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia akan merasa kecewa tentang gosip di pesta bahagia, bahwa dia mengaku kepada sang pangeran. Sebelum kepergiannya, Sierra memutuskan untuk membantu orang asing itu. Dia memintanya untuk tidak terlalu mabuk, karena di pagi hari dia bisa terbangun dengan seorang asing, yang mengklaim bahwa anak di perutnya adalah miliknya. Dia bersandar terlalu dekat dengannya, dan berkata bahwa cinta yang dimulai dengan mudah juga akan berakhir dengan mudah. Dia menyarankan agar dia menyembunyikan perasaan sebenarnya di balik senyuman, karena senyuman benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Kaisar terdiam sepanjang waktu ini, dan Sierra sama sekali tidak peduli. Dia mengambil gelas dari tangannya, dan mulai memutarnya. Dia bertanya apakah dia berbicara terlalu banyak dan menambahkan bahwa dia mungkin saja melupakan semua yang terjadi hari ini, dan kemudian menghabiskan gelasnya dalam satu tegukan. Dia mengembalikan gelas itu ke tangan Kais dan berkata bahwa jika mereka bisa menyingkirkan keluarga Kaisar, maka keluarga Harbinsons akan menjadi yang paling kuat, dan meninggalkannya. Kais merasa sedikit pusing aneh karena dia belum mabuk, tetapi wajahnya memerah, dan dia mulai merasakan kehangatan yang tidak biasa. Nona Wilhelmina sudah mengucapkan selamat tinggal dan akan pulang. Ketika dia tiba-tiba melihat Nona Sierra di dalam pikirannya, dia berkata bahwa besok, semua orang akan tahu tentang aliansi yang diusulkan dengan Pangeran Mahkota, dan kemudian Nona Sierra tidak akan bisa mempertahankan wajah angkuhnya seperti itu. Akhirnya pesta dihadiri oleh sisa keluarga Pernin, sang ayah dan 3 saudara laki-laki dari ambang pintu. Sang ayah yang melihat putrinya segera mulai bertanya bagaimana kabarnya. Dia berniat untuk menunjuk seorang pengawal untuknya. Dia berkata bahwa itu bukan hal utama saat ini, dan mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, menambahkan bahwa dia harus jujur padanya meskipun ada konsekuensinya. Kata-katanya segera menarik perhatian semua orang, dan semua mata tertuju pada keluarga Pernin. Nona Ricci menjadi gugup menyadari bahwa Sierra akan mengaku cintanya di depan semua orang dan menyadari bahwa artikelnya telah berakhir. Seperti yang diharapkan, Sierra mengumumkan dengan senyum bahagia bahwa dia baru saja mengaku cintanya kepada seorang pria yang telah dia cintai. Selama ini ayah dan saudara-saudaranya terkejut. Kepada seorang pria yang telah dia cintai selama bertahun-tahun, ayah dan saudara-saudaranya terkejut. Dengan mulut terbuka lebar, tidak mampu segera memahami apa yang mereka dengar. Sang ayah bertanya lagi kepada putrinya, tidak percaya bahwa itu benar. Berusaha memastikan bahwa dia tidak salah dengar dengan air mata di matanya. Dia mengatakan bahwa menurut tradisi seorang wanita, tidak boleh menjadi yang pertama mengungkapkan cintanya. Dan sebagai putri seorang duk, dia tahu hal ini. Ketika ayahnya berusaha membesarkannya menjadi seorang wanita yang terhormat, dan oleh karena itu, dia harus diusir dari keluarga Pernin. Para saudara merasa ada yang tidak beres ketika Sierra pindah, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa dia telah memutuskan untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Mereka menyadari bahwa citra gadis yang polos hanyalah sebuah peran, dan bahwa Sierra yang sebenarnya hanyalah salinan dari ibu mereka. Para saudara yang ketat dan berdarah dingin bahkan meneteskan air mata ketika mereka mengingat ibu mereka, Lady Sierra, meminta maaf kepada orang-orang karena mengadakan pertunjukan ini tepat di Royal Ball. Dia menambahkan bahwa sebenarnya mereka sendiri sudah menunggu ini, yang menyebabkan gelombang reaksi marah. Di antara penonton, dia berkata bahwa itulah yang akan dia tunjukkan ketika dia bosan dengan keluhan mereka, dan mengharapkan mereka bersenang-senang untuk sisa waktu dengan nada sarkastik yang baik. Dia berbalik dan dengan kepala tegak meninggalkan balai. Setelah dia pergi, ada keheningan di aula, tetapi kemudian diskusi yang keras dan penuh emosi dimulai. Tentang peristiwa yang baru saja terjadi, Lady Ricci terkejut bahwa Sierra memutuskan untuk menceritakannya alih-alih menyembunyikannya dengan mengepalkan tinjunya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan melupakan ini dan akan membalas dendam pada Lady Sierra. Larut malam, Lady Sierra merasa lega saat masuk ke keretanya, dan pulang semuanya berjalan sesuai rencananya. Dan sekarang dia bisa mencoret sebanyak 3 tujuan. Magnolia Putih sudah tidak ada lagi. Dia berhasil mengungkapkan cintanya kepada pangeran, dan bahkan meninggalkan keluarga untuk Pernina. Dia melihat refleksinya, dan tersenyum puas jika semuanya berjalan seperti ini. Maka dia akan menutup semua targetnya pagi hari berikutnya tiba, dan hanya tersisa 24 hari pintu kamar.
Lady Sierra terbuka dengan keras, dan teriakan membangunkan Sierra yang sedang tidur. Sova masuk sambil berteriak tentang apa yang telah dilakukan sang nyonya. Jika semuanya berlanjut seperti ini, dia akan dalam bahaya, karena di mata Sova, keluarga Pernin tampak seperti monster berdarah dingin. Sierra menggoda bahwa dia hanya akan mati 24 hari lebih awal. Untuk itu dia menerima teriakan lagi dari Sova yang meyakinkannya bahwa nyonyanya tidak pantas untuk mati sepenuhnya sadar. Sierra bangkit dari tempat tidur dan meyakinkan Sova bahwa tidak ada yang akan membunuhnya sebagai imbalan atas apa yang telah mereka berikan. Dia telah berpura-pura lembut dan menggemaskan sepanjang hidupnya. Dan alasan lainnya adalah Sova itu sendiri. Pelayan itu terkejut dan bertanya lagi padanya. Bahkan jika Sierra menghadapi kesulitan di kalangan aristokrat, dia yakin bahwa dia tidak akan kehilangan muka di keluarga Pernin, dan selama pelayannya ada di sisinya, semuanya akan baik-baik saja. Itu menyentuh Sova dan mereka berpelukan. Kemudian mereka mengetuk pintunya dan memberitahunya bahwa seorang tamu tak dikenal telah datang ke Sierra yang sedang menunggunya di jalan. Dia marah dan menyatakan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan keluarga Pernin lagi. Tetapi pelayan itu bersikeras bahwa hanya keluarga kekaisaran yang lebih kuat daripada keluarga tamu itu. Sierra menyadari bahwa itu adalah Kai yang datang. Dan dengan sedikit dorongan dia berkata bahwa dia telah berubah pikiran dan memutuskan untuk menemui pengunjung Kaisi sedang duduk di ruang tamu Sierra. Dengan sabar menunggu dia muncul, Sierra keluar menemui Kais dengan gaun yang rapi, dan dia berdiri sebagai tanda penghormatan. Sierra mengundang Kaisa untuk duduk, dan segera pelayan membawa mereka secangkir teh. Kais mencicipi teh dengan santai, dan suasana tampak tenang mengisi ruangan, dengan perasaan nyaman yang menyenangkan. Sierra menghargai rasa teh itu karena baru saja diseduh, dan diberikan kepadanya oleh Kai. Pipi pemuda itu memerah karena malu. Tetapi setelah itu keheningan canggung melanda ruangan yang menunjukkan bahwa mereka kehabisan topik untuk dibahas. Sierra mencoba untuk melanjutkan percakapan, tetapi pemuda itu tidak berhasil. Tampaknya dia gugup. Dia menoleh padanya dan bertanya apa yang dibutuhkan pria sekuat itu dari seorang gadis tanpa status, dan keluarga ini sangat memalukan Kaisa, memaksanya untuk membersihkan tenggorokannya. Dan Sierra duduk dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mengaku dengan malu bahwa dia datang untuk berterima kasih kepada Nona Sierra. Dia berterima kasih padanya atas nasihatnya, dan sekarang dia ingin mengucapkan terima kasih padanya. Ini mengejutkan karakter utama, tetapi dia berkata bahwa tidak perlu membayar. Dia membalas nasihat pertama dengan anggur, dan yang kedua dengan teh. Pemuda itu tidak menyerah untuk mencoba, dan berkata bahwa dia ingin bertanya sesuatu. Jelas bahwa dia masih gugup dan ragu, suaranya bergetar sedikit. Saat dia mencoba merumuskan sebuah pertanyaan, dia mengakui bahwa dia ingin berteman dengan karakter utama, dan kata-katanya terdengar tulus. Banyak pria menawarkan persahabatan kepada Sierra, tetapi dia tahu niat sebenarnya. Jadi dia mengusir mereka, namun untuk Kais Herbinson, dia penasaran dengan apa yang ada di pikirannya. Dia bertanya, apakah dia bersedia berteman dengannya? Meskipun persahabatan itu mungkin berlangsung singkat, menjawab tatapan pertanyaannya. Bahwa bunga memiliki keunikan masing-masing, jawaban pemuda itu mengejutkan sang wanita. Dia berkata bahwa dia lebih mirip angin daripada bunga. Lalu dia memberitahunya bahwa dalam hal ini, angin setuju untuk berteman dengannya, sehingga membuatnya sangat bahagia. Tetapi Sierra setuju untuk berteman dengannya hanya selama 3 minggu. Meskipun begitu, Cayus senang dengan kesempatan ini. Dia tahu bahwa dia mencintai orang lain, dan sudah cukup baginya hanya untuk berada di sampingnya. Setelah persahabatan mereka dimulai, mereka merasa canggung dan tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi sekarang. Kemudian Lady Sierra mengakui bahwa dia tidak memiliki dan tidak pernah memiliki teman. Ini membuat Kais sangat bahagia, karena dia memiliki situasi yang sama persis. Sierra menyarankan agar mereka kembali ke masalah ini nanti, dan mendiskusikan apa yang biasanya dilakukan teman-teman Kais. Dengan senang hati setuju. Matanya berkilau dengan antisipasi, setelah sepakat untuk mencari tahu apa yang dilakukan teman-teman, dan menghabiskan 3 minggu untuk itu. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan Caize pergi. Begitu Caize melangkah keluar, seorang pemuda mencurigakan berdiri di luar rumah Sierra, dan menyapanya. Dia berperilaku aneh, sangat khawatir tentang Sierra, dan bertanya tentang kesejahteraannya. Cayus memutuskan untuk setuju bahwa dia akan menjawab pertanyaannya jika dia menjawab pertanyaannya. Lalu dia bertanya apa yang biasanya dilakukan teman-teman pria aneh itu, sedikit terkejut dengan pertanyaan yang begitu sederhana, dan menjawab bahwa itu bisa berupa pesta teh, belanja bersama, dan hanya percakapan biasa. Meskipun Kaisi tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada pemuda aneh itu sambil memanggilnya, "Yang mulia, apa yang kamu lupakan di sini?" Pangeran berpura-pura tenang, mengatakan bahwa seperti yang diharapkan, dia tidak begitu mudah tertipu karena dia adalah putra Margrave. Pangeran bertanya kepada Kaisi,
apakah dia akan menjawab pertanyaannya tentang keadaan Sierra. Kais segera menjawab bahwa dia baik-baik saja dan terlihat jauh lebih sehat. Ini membuat pangeran terkejut dengan senang mengetahui betapa seringnya dia sakit. Dia merasa lega gambaran Sierra yang pergi setelah pengakuan itu tidak keluar dari pikiran pangeran. Dia tidak bisa tidur, semalaman memikirkan kata-katanya. Kemarin dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia juga mencintainya. Dan sekarang itu menyiksanya, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa melarikan diri darinya. Begitu banyak setelah mengungkapkan perasaannya meninggalkannya dalam kebingungan. Kais tidak mengerti apa-apa. Saat dia melihat pangeran yang tampak kehilangan dalam pikirannya, tiba-tiba seseorang memanggil Yang Mulia, dan mereka berdua berbalik itu adalah keluarga Pernin. Mereka semua bersama seorang ayah dan 3 saudara keluarga, Pernin, terkejut melihat pangeran. Dan putra Herbon kemudian bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Mereka menerima pertanyaan balasan tentang alasan kehadiran mereka di sini. Karena Sierra tidak lagi menjadi bagian dari keluarga mereka, wajah mereka segera kelam. Karena inilah alasan mereka datang, mereka tidak bisa menahan ide bahwa Sierra sekarang akan menjadi orang asing bagi mereka. Baru-baru ini mereka menyadari betapa miripnya saudara perempuan mereka dengan ibu mereka. Dan jika mereka menyadari ini lebih awal, mereka pasti akan menghargainya jauh lebih banyak. Para saudara merasa malu yang dalam, dan secara mental memohon maaf padanya, berharap bahwa dia akan menghabiskan sisa 24 hari dengan mereka saat mereka berdiri. Berbicara seorang gadis muda bersembunyi di balik pohon, dan mengamati mereka dengan saksama. Dia sangat tertarik mengapa sekelompok pria tiba-tiba berkumpul di dekat rumah Nona Sierra. Dan itu bukan sembarang pria, tetapi orang-orang paling berpengaruh di seluruh kekaisaran. Mereka diawasi oleh Miss Euphemia Carnium, satu-satunya putri keluarga Carnium yang sangat terikat dengan ibunya, dan sering dimanjakan. Terakhir kali mereka muncul di pesta. Dengan gaun identik, semua mata tertuju pada Nona Sierra, sehingga pesta itu hancur bagi Nona Euphemia, dan dia meninggalkannya dengan kecewa. Euphemia sangat membenci kesempurnaan Sierra. Segala sesuatu yang dia lakukan sangat elegan, dan hari ini dia bahkan lebih kesal. Karena Euphemia melihat seorang pria mencurigakan berkeliaran di sekitar rumah Sierra. Dia memutuskan untuk mengikutinya, untuk memastikan dia tidak menyakiti Sierra. Pada akhirnya, Sierra bahkan tidak menyadari keberadaan Euphemia. Dan dia berbalik dengan marah dan memutuskan untuk pergi pada saat itu. Gerbang utama terbuka dan pelayan keluar dengan percaya diri, melangkah menuju kerumunan. Semua orang yang lain tidak menunggu pelayan, muncul menatapnya dengan terkejut. Mencoba memahami apa yang akan dia katakan pada saat ini. Sang pangeran berpikir bahwa Sierra telah mengetahui keberadaannya, dan memutuskan untuk mengundangnya dengan mengirim pelayan. Dia ingin memperkenalkan dirinya kepada pelayan itu, tetapi dia hanya berjalan melewatinya, meninggalkan sang pangeran dalam keadaan canggung. Pelayan itu melangkah menuju keluarga Pernin. Mengabaikan keberadaannya, ayah Sierra sudah senang. Berpikir bahwa pelayan itu menuju ke arah mereka, tetapi dia masih berjalan lebih jauh, dan mendekati Lady Euphemia. Dia memberitahunya bahwa Lady Sierra ingin menemuinya, dan mengundangnya masuk yang membuatnya memberontak, berpikir bahwa Sierra ingin menjebaknya. Tetapi ketika dia masuk, dia melihat Sierra yang sangat cantik, yang menyambutnya dengan hangat. Dia berkata bahwa dia sepertinya gila, karena berpikir bahwa saat ini, Sierra terlihat sangat cantik. Sierra menjawab bahwa dia tahu, dan juga menganggapnya imut. Tetapi ini membuat gadis itu marah. Dia berpikir bahwa Lady Sierra mencoba menipunya, dan menuntut agar dia memberitahu apa yang sebenarnya dia inginkan darinya. Tokoh utama memanggil gadis itu dengan namanya, dan mulai mendekatinya menyebabkan perasaan campur aduk dalam dirinya. Nona Euphemia terdiam dan memerah karena kontak dekat itu, sementara dia merenungkan kecantikannya dari dekat, dan mengaguminya. Tokoh utama mengajukan pertanyaan lagi, dan akhirnya dia menerima jawaban positif. Sierra tersenyum puas. Karena jika dia memiliki teman, dia harus memiliki teman wanita demi keseimbangan. Dia menyadari tepat waktu bahwa banyak orang telah berkumpul di sekitar rumahnya, sehingga dia berpikir bahwa Euphemia akan dianggap sebagai teman. Sangat lelah, Sierra berbalik kepada teman barunya dan bertanya apakah dia bisa mendukungnya selama 2 jam. Dan Euphemia seolah terpesona langsung setuju. Tokoh utama yang ceria menuju kamarnya sambil bernyanyi mengikuti melodi ceria. Dia teringat pada yang lain yang menunggunya di sana ada keluarganya. Dan beberapa orang asing yang tidak dikenalnya memutuskan bahwa tidur lebih penting baginya. Pada saat itu dia memutuskan bahwa dia akan mengambil mereka setelah dia beristirahat. Dia terbangun begitu 2 jam berlalu, dan Sofa memberitahunya bahwa Lady Carneum sedang menunggunya di ruang tamu berbaring. Sierra mengingat Lady Carneum, dan meminta pelayan untuk membantunya bersiap-siap. Sofa dengan lembut dan menyenangkan menyisir rambut nyonya, dan berkata bahwa pria misterius dan keluarganya masih menunggunya di luar. Dia memberitahu mereka untuk menunggu sedikit lebih lama, karena Euphemia sudah cukup lama menunggu. Sementara Lady Euphemia duduk di ruang tamu,
makan makanan penutup di kedua pipinya. Dia sangat senang dengan konsistensi makanan penutup yang renyah di luar dan lembut di dalam. Tiba-tiba dia terbangun dari mimpinya dan menyadari bahwa dia sedang duduk di rumah musuh. Makan kue ini dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa Lady Sierra baru saja mempermalukannya dengan membuatnya menunggu selama 2 jam. Dia berpikir bahwa Sierra sebenarnya tidak tidur, tetapi tertawa pada kebodohan satu-satunya ahli waris keluarga Carnium, menyebutnya penyihir karena memikatnya dengan pesonanya. Sekali lagi karakter utama dengan sopan mengetuk dan meminta izin untuk masuk ke ruang tempat tamunya berada. Setelah masuk, dia kembali muncul dalam gaun yang menawan, yang menekankan Grace, dan keanggunannya Euphemia mulai memberontak lagi. Tidak puas dengan apa yang terjadi, tetapi Sierra dengan cepat menghentikannya, mengatakan bahwa makanan penutup itu disiapkan khusus dan dengan hati-hati untuk temannya. Dia dengan hati-hati menyapu remah-remah dari wajah Euphemia, menunjukkan perhatiannya dan kelembutan. Nona Carnium yang gagap karena malu bertanya, apakah Lady Sierra benar-benar menganggapnya temannya. Lady Sierra dengan senang hati mengonfirmasi bahwa dia menganggapnya temannya, dan menambahkan bahwa Euphemia adalah teman pertamanya. Dan dengan senyuman yang bersinar, dia melanjutkan bahwa dia memiliki satu harapan. Euphemia sudah mulai membayangkan bagaimana jika mereka menjadi teman baik, Lady Sierra akan mengaguminya. Tentu saja Nona Carnium senang mengonfirmasi bahwa mereka akan berteman. Seperti yang diharapkan, Lady Sierra, karakter utama, mengaku kepada teman barunya bahwa dia tidak tahu apa artinya berteman, dan bertanya apakah dia bisa memberitahunya tentang itu. Nona Curnias dengan senang hati setuju untuk berbagi pengalamannya, karena dia sendiri berteman dengan gadis yang begitu menakjubkan. Seperti Lady Sierra, untuk pertama kalinya karakter utama memutuskan untuk menggunakan Euphemia, dan kemudian dia sendiri akan melakukan hal-hal serupa dengan putra Tuan Herblin. Dia berbalik kepada temannya dengan senyuman, dan berkata bahwa sejak mereka sekarang resmi berteman, maka Euphemia bisa pulang ke rumahnya. Sierra mengingatkan temannya bahwa tamu sedang menunggunya di luar, dan karena dia adalah teman yang pengertian, dia harus pulang. Tetapi sebagai balasan, dia hanya menerima jawaban tidak yang keras. Teman seharusnya melakukan segalanya bersama. Dengan kata-kata ini, Euphemia memberikan ultimatum, mengklaim bahwa mereka harus bertemu tamunya bersama-sama. Sierra sedikit terkejut pada awalnya, tetapi kemudian tersenyum cerah. Setuju. 10 menit kemudian, ayah dan saudara laki-laki Sierra akhirnya diizinkan masuk ke mansion mereka masuk, dengan ekspresi kegembiraan dan harapan di wajah mereka. Para pria duduk di satu sisi, dan para gadis di seberangnya saling menatap. Sierra memulai percakapan dengan bertanya mengapa mereka datang menemuinya. Ayah dan saudara laki-lakinya terlihat sedikit khawatir pada saat yang sama. Pangeran mahkota Leandro masih sedang diraba oleh pelayan untuk barang-barang asing. Keluarga Ironblood, Pernines, adalah keluarga yang berkuasa dan berpengaruh. Tentang yang beredar rumor bahwa citra mereka sebagai keluarga baik hanyalah sebuah permainan. Pernines memiliki satu kesamaan. Mereka semua tajam dalam pikiran dan pelit dengan emosi, dan mereka tidak pernah menunjukkan perasaan mereka kepada mereka yang tidak memenuhi standar ketat mereka, dan mereka menganggap diri mereka sempurna, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Karakter utama juga berbeda dari mereka, tetapi untuk bertahan hidup di keluarga ini, dia menciptakan citra gadis manis dan polos. Meskipun sekarang mereka duduk di depannya, dan terlihat seolah-olah mereka benar-benar mencintainya. Hanya Countess Marie Fader, ibunya, yang benar-benar mencintainya. Ayah dan kakak laki-lakinya memandangnya dengan tatapan kasihan, merasakan beratnya situasi mereka, melihatnya menjadi sangat kurus dan sakit. Dan mereka disiksa oleh pikiran bahwa seharusnya mereka memperhatikan kondisinya. Sebelumnya, para gadis jelas tidak mengerti apa yang terjadi. Sementara saudara laki-lakinya yang biasanya berdarah dingin, hampir tidak bisa menahan diri dari menangis. Salah satu saudara tidak bisa menjawab mengapa dia jatuh sakit saat Sierra menyela dia. Dia memandang mereka dengan dingin, baru sekarang menyadari saudaranya bahwa ada orang asing di ruangan yang tidak mengetahui tentang situasi Sierra. Kakak laki-laki itu ikut campur memutus ketegangan di ruangan. Dia mengatakan bahwa mereka datang untuk meminta maaf padanya atas rasa sakit yang telah mereka sebabkan. Sierra matanya membelalak kaget, hanya terdiam dalam keheningan, membiarkan kakaknya melanjutkan, lalu memiringkan kepalanya. Dia bertanya, apakah dia tidak mempercayai kata-kata mereka? Kakaknya yang mengumpulkan keberanian, menambahkan bahwa Sierra tidak perlu memaafkan mereka. Dia mengatakan bahwa dia telah mendengar dari ayahnya, bahwa dia tidak membutuhkan cinta mereka, tetapi merekalah yang membutuhkannya. Dia mengakui bahwa karena Sierra, dia mulai memikirkan ibunya. Meskipun di masa kecil dia membencinya atas apa yang bukan kesalahannya. Tetapi sekarang, ketika dia melihatnya, dia melihat ibunya. Dan perasaan ini membuatnya kebingungan.
Mereka menyadari betapa salahnya mereka. Dan dengan ketulusan dalam suara mereka, mereka meminta Sierra untuk memberi mereka kesempatan lagi. Kakak laki-lakinya juga memohon padanya untuk kembali ke rumah dan menghabiskan 3 minggu terakhir bersama keluarganya. Pada saat ini Sierra hanya diam-diam menatap kakak-kakaknya. Dan ayahnya membuat mereka secara tidak sengaja menyusut di bawah tatapan beratnya. Sierra bertanya dengan kesal, apakah mereka benar-benar mencintainya, atau apakah dia lebih seperti ibu yang tidak pernah dia temui. Para kakak terkejut dengan pernyataannya, dan terdiam dengan mulut terbuka. Tidak dapat menemukan kata-kata Sierra, bertanya lagi apakah itu sebabnya mereka ingin dia kembali. Untuk merawatnya sebagai pengingat terakhir dari almarhum Countess. Sierra dengan lelah menutupi wajahnya dengan tangan, menyadari bahwa simpati mereka muncul. Hanya karena dia mengingatkan mereka pada ibu mereka, yang berarti mereka membutuhkan dirinya, dan bukan Sierra itu sendiri. Dia menyuruh mereka pergi menambahkan bahwa pelayan mereka dulu melayani keluarganya, dan dia tidak ingin mengusir mereka tepat di depan mereka pada akhirnya. Dia menambahkan bahwa mereka tidak boleh lagi meminta maaf padanya, karena dia tidak menyesali apapun, dan tidak pernah berusaha untuk mencintai atau dicintai. Dia tersenyum selamat tinggal kepada mereka, meminta maaf jika dia telah menghina mereka, lalu menambahkan bahwa sekarang dia tidak perlu menyembunyikan emosinya, karena dia tidak terikat pada apapun. Dan siapapun, seluruh situasi ini mengejutkan para gadis yang berada di tim keheningan melanda kru, dan Count Pernine serta putra-putranya masih belum pergi, membeku di tempat dalam keadaan terkejut. Saat itu, keheningan diputus oleh seorang pelayan yang berlari ke dalam ruangan dan memanggil Lady Sierra. Pelayan itu membungkuk kepada sang lady dan, tanpa memecah keheningan, membisikkan berita penting langsung ke telinganya. Setelah mendengar berita itu, Lady Sierra membeku sejenak dan kemudian berdiri dan mengumumkan bahwa sudah saatnya baginya untuk pergi. Sierra mengambil tangan Euphemia dalam genggamannya dan memberinya tatapan dingin, meminta maaf sambil menjelaskan bahwa dia harus meninggalkannya karena dia memiliki tamu penting. Dia kembali berbicara kepada keluarganya dengan suara keras yang membuat semua yang hadir menggigil. Kata-katanya ditujukan kepada ayahnya, berharap bahwa dia akan memikirkan makna dari kata-katanya dengan serius dan mempertimbangkan pendapatnya, lalu dengan keras menutup pintu. Dia meninggalkan mereka kini. Euphemia yang berbalik kepada keluarga Pernine. Setelah keheningan canggung yang menyusul kepergian Sierra, menyatakan bahwa mereka seharusnya bisa melakukan yang lebih baik pada saat itu. Sierra mengikuti seorang pelayan yang membawanya langsung kepada tamu penting. Dia masuk ke dalam ruangan dan melihatnya, tanpa menyembunyikan ketertarikan. Pangeran mahkota berdiri di depannya. Di dalam ruangan dia menyapanya dan mengatakan bahwa mereka akhirnya bertemu. Dia membisikkan kepada yang mulia, dan berdiri diam, tidak melepaskan pandangannya darinya. Pangeran mahkota selalu menganggap Sierra istimewa di pesta yang membosankan. Mereka selalu menyelinap pergi bersama untuk berjalan-jalan, dan pada hari ulang tahun, mereka selalu saling mengirimkan hadiah dan kartu hangat di antara semua bangsawan. Pangeran Leandro secara pribadi menulis ucapan selamat hanya untuk Lady Sierra. Hubungan mereka, yang tidak dianggap istimewa oleh siapapun, akhirnya menjadi hal yang biasa bagi mereka. Jika Sierra benar-benar memiliki perasaan untuknya, hubungan ini pasti akan berakhir. Pangeran memandang Sierra dengan penuh kekaguman dan berkata bahwa dia terlihat baik hari ini. Sierra menjawab bahwa dia baik-baik saja dan pangeran tersenyum dan mengatakan bahwa dia senang mendengarnya. Pangeran mengingatkannya tentang hari ketika Sierra tiba-tiba pergi tanpa mendengar jawabannya, meninggalkannya sendirian dengan pikirannya sebagai balasan. Sierra bertanya apakah dia ingin dia mendengar jawabannya, dan menambahkan bahwa dia tidak akan menerima tawarannya bagaimanapun juga. Setelah jawabannya, pangeran terdiam sejenak, dan kemudian bertanya, sudah berapa lama dia mencintainya. Sierra telah mencintainya sejak hari mereka bertemu di istana kekaisaran. Dia bertanya lagi, jika dia jatuh cinta padanya sejak pertama kali mereka bertemu. Ketika dia menangis dan mencari ayahnya, dan dia menerima jawaban afirmatif dari Sierra. Sang pangeran menyadari bahwa dia telah diam tentang perasaannya selama ini dan bertanya, mengapa Sierra mengakui bahwa dia bermimpi untuk menikah dengannya, menjadi pasangannya dan istri bukan selingkuhannya. Dia ingin dekat dengan matahari yang paling terang. Tetapi pada saat yang sama, dia sendiri berarti sesuatu. Bahkan setelah kematian, setelah mendengarkan Sierra, sang pangeran berkata bahwa dia segera harus membuat pilihan untuk mempelai. Dan ketika saat itu tiba, dia dengan tegas menyatakan bahwa dia akan memilihnya. Sierra hanya tersenyum dan berkata bahwa dia tahu hal ini, karena selama ini dia telah berusaha menjadi orang terdekat baginya. Dan sang pangeran sebagai balasannya, memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama. Tokoh utama menjawab bahwa dia sudah menunggu selama 15 tahun. Yang dijawab oleh pangeran bahwa itu tidak begitu lama, dan bertanya apakah dia menyesali waktu yang telah berlalu. Yang dijawab Sierra bahwa dia tidak menyesal.
dan apa yang terjadi sudah berlalu. Pagi berikutnya tiba dan tersisa 23 hari hingga akhir. Sierra tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya, matanya membesar, dia berdiri. Tiba-tiba mengejutkan Sophie dan berkata bahwa dia perlu bersiap-siap. Karena mereka akan pergi, dia duduk di depan cermin. Dan Sophie melaporkan bahwa banyak surat telah dikirim kepadanya. Sierra telah memerintahkan untuk membacakan surat-surat itu. Yang pertama adalah surat dari Tuan Herbinson, yang ingin mengundang Nona Sierra untuk minum teh. Dia bisa datang pada pukul 3 Amsonol, diikuti oleh surat dari Nona Carneum, yang mengatakan bahwa teman-teman mengadakan pesta, dan Sierra mengundangnya ke rumahnya pada pukul 9. Kemudian ada surat dari Count Pernin, dan Sierra tiba-tiba menjadi murung, mengatakan bahwa dia tidak akan menjawab surat ini. Sophie bertanya kepada Nyonya di mana dia akan pergi pada jam seperti itu. Karena masih pagi, Sierra menjawab bahwa dia akan pergi ke istana kekaisaran. Dan Sophie berpikir bahwa mungkin Nyonyanya akan memiliki pertemuan dengan sang pangeran. Sophie telah melihat pangeran setelah percakapannya dengan Sierra malam sebelumnya, dan dia terlihat tertekan, yang membuat pelayan merasa kasihan padanya saat Sophie memikirkan situasi tersebut. Sierra yang menyesuaikan topinya mengatakan bahwa dia memiliki firasat buruk. Sophie tidak mengerti mengapa Sierra memiliki firasat seperti itu. Dia meragukan ayah dan saudara-saudaranya. Apakah mereka akan menikamnya dari belakang? Dia mempercayai keluarganya dan berharap bahwa dia bisa mengatasi semuanya sendiri, dan bahwa dia tidak perlu merepotkan siapapun. Mereka selalu rasional hingga ke inti, dan selama 18 tahun hidupnya mereka telah membelakanginya. Dia mengepalkan tinjunya, dan sikapnya yang marah membuat Sophie gugup. Jadi, dia memintanya untuk tenang sesuai dengan dokumen. Sierra masih pernin, jadi dia memutuskan bahwa dia akan segera pergi ke istana dan menyerahkan identitasnya pada pukul 11.00 pagi di istana pada waktu ini. Para pegawai perpustakaan tempat semua catatan kerajaan disimpan, sedang menjalani pekerjaan rutin mereka pada saat itu. Seorang tamu istimewa, Lady Sierra Pernin, memasuki perpustakaan. Dia menyapa mereka dan bertanya, apakah ada dokumen khusus di departemen ini yang mencatat pohon genealogi? Semua keluarga bangsawan para pekerja tersadar dan bertanya bagaimana mereka bisa membantu. Sierra sedang terburu-buru dan menjawab bahwa dia ingin melihat catatan terbaru dari generasi keluarga Pernin. Ini sangat mengejutkan para pekerja, dan mereka mulai curiga bahwa mungkin sang Count memiliki anak-anak tidak sah. Salah satu pekerja dengan cepat menemukan genealogi keluarga Pernin, meletakkannya di meja dan menunjukkan kepada Sierra. Dia memintanya untuk membuka halaman terakhir dan bertanya apakah namanya ada di sana. Yang dijawab pekerja bahwa memang ada. Sierra tersenyum manis lagi dan memintanya untuk membakar namanya dengan rokok. Para pekerja berkumpul dan menatap dengan terkejut, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan memintanya untuk mengulangnya, yang membuat Sierra sedikit marah. Dia mengulangi permintaannya lagi dan menambahkan bahwa dia tidak suka mengulangnya 2 kali. Sudah ada kasus serupa sebelumnya, tetapi ini adalah orang tua yang mengancam anak-anak mereka yang bersalah. Tetapi untuk Countess sendiri meminta untuk menghapus namanya. Ini terjadi untuk pertama kalinya di kekaisaran. Para pekerja takut bahwa mereka bisa dipecat karena ini, dan memberitahu Nyonya bahwa itu tidak mungkin. Gadis itu bertanya alasan salah satu karyawan terlebih dahulu. Perlu menghubungi manajemen yang lebih tinggi untuk menentukan legalitas tindakannya. Ada keheningan di ruangan, dan Sierra memotong pembicaraan dan bertanya apakah para pekerja bisa melakukannya. Karyawan itu mengatakan bahwa dia perlu menunggu beberapa waktu, sampai dia menerima tanggapan dari atasannya. Para pekerja merasa canggung dan ketakutan saat Sierra menatap mereka dalam keheningan. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya, dan tertawa gugup mencatat bahwa dia tidak menyangka akan begitu sulit untuk menghapus namanya. Dan kemudian dia tiba-tiba pingsan, dan pelayannya panik. Sierra sangat lelah, sehingga dia pingsan, dan pelayannya serta para pekerja segera bergegas menolongnya. Pada pukul 2.45 sore, dia sudah duduk di rumah di sofa yang nyaman. Ketika Kizzy datang ke pesta teh, dia melihatnya, dan mengatakan bahwa dia telah mendengar tentang pingsannya. Sierra menjawab dengan murah hati tentang betapa cepatnya rumor menyebar dan baru beberapa jam, yang mana Caiz menambahkan bahwa semua orang membicarakannya. Ini tidak mengejutkan Sierra, dan dia berkata bahwa ini selalu terjadi, menambahkan bahwa menarik. Apa yang akan dilakukan orang-orang ini ketika dia meninggal? Si Aiz terlihat serius. Dia sedikit khawatir dengan kata-kata Sierra. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Sierra tidak menjawab, tetapi dia berpikir bahwa dia selalu memiliki wajah yang serius. Keluarga mereka selalu datang ke ibu kota hanya untuk mencari pengantin. Kaisi menambahkan, jika dia bisa mengatasi semua yang terjadi. Yang dijawab Sierra bahwa dia tidak akan, tetapi pikirannya masih di tempat lain. Dia bertanya mengingat keseriusannya. Apakah dia akan menemukan istri sama sekali?
Sierra bertanya langsung, apakah dia khawatir tentangnya? Yang dijawab Aize segera. Ya, karena mereka adalah teman sedikit malu. Aize ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sierra mendahuluinya dengan mengatakan bahwa mereka adalah teman. Dia menambahkan bahwa teman biasanya saling percaya dan saling memberi nasihat, kemudian bertanya apakah Kaisi ingin tahu apa yang mengganggunya. Kaisi dengan senang hati setuju dan Sierra memberitahunya semua tentang upaya yang tidak berhasil untuk menghapus namanya dari garis keturunan. Herbinson menyarankan bahwa mungkin ada yang salah dengan aturan. Karena dia sangat sedih, Sierra menjawab bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, prosedurnya jauh lebih rumit dan seharusnya lebih mudah. Jika sudah ada orang seperti itu, dan kemudian Kai menyadari bahwa Sierra salah. Kasus seperti itu sudah pernah terjadi ini. Langsung menarik perhatian Sierra. Dia bangkit dari kursinya dan bertanya tentang apa yang sedang dibicarakannya. Kemudian dia memintanya untuk berbicara lebih cepat, dan langsung ke intinya keluarga Herbanson menyimpan seluruh sejarah keluarga mereka di perpustakaan mereka sendiri, di mana buku-buku disusun dari atas ke bawah. Sebagai anak Aize, sering dibaca oleh mereka. Biasanya mereka yang menghina kehormatan keluarga, dicopot dari gelar, tetapi ada satu orang yang ingin diusir, dan Aize tahu bagaimana dia melakukannya. Sierra sangat terkejut karena bagaimanapun juga ada kasus seperti itu, dan akhirnya dia memiliki kesempatan. Dia bertanya kepada Kaisi apa yang dibutuhkan untuk ini. Kaisi menjawab bahwa dia mungkin memerlukan persetujuan keluarganya. Dia memutuskan bahwa dia harus bertemu ayahnya dan meminta Case untuk menemaninya. Kemudian dengan membawa pelayan bersama mereka menuju keluar. Sofia bertanya kepada majikannya apa yang ingin dilakukannya. Yang dijawab Sierra bahwa dia tidak tahu, dan bahwa yang terpenting sekarang adalah hanya memulai mereka tiba di mansion Count Pernine. Ayahnya dan saudara-saudaranya sangat senang melihatnya, dan bahkan mulai menangis. Count Pernine yakin dan percaya bahwa putrinya mencintai mereka setelah semua. Sierra dengan lembut memanggil ayahnya dan mengambil tangannya menghidupkan kembali aktingnya. Dia memperhatikan bahwa Count tidak terlihat baik dan bertanya apakah dia tidur nyenyak. Ayahnya akan memberitahunya segalanya dengan air mata. Tetapi Sierra menginterupsi, meyakinkannya bahwa dia sudah tahu segalanya, melihat ayahnya dengan tatapan lembut. Dia bertanya apakah dia benar-benar mencintai Sierra-nya. Ayahnya menjawab bahwa tentu saja, dan saudara-saudaranya juga bergabung dengannya dalam tangisan Count. Bahkan mengaku bahwa dia hanya mencintainya, dan tidak ada orang lain. Dan kemudian Sierra berkata bahwa jika itu masalahnya, maka dia hanya memiliki satu harapan yang tersisa dengan air mata buaya di matanya. Dia menambahkan bahwa hanya ayahnya yang bisa memenuhi harapannya, dan meneteskan beberapa air mata. Kata-katanya dan air mata itu menyentuh hati Count. Kemudian dia menyuruhnya untuk memberitahunya, dan dia akan melakukan apapun untuknya masih menangis. Sierra berkata bahwa jika itu masalahnya, maka dia membutuhkan persetujuannya untuk memutuskan semua ikatan dengan keluarganya. Ayah yang siap melakukan apapun untuk putrinya, berkata dengan keras bahwa dia akan merobeknya. Sudah kehabisan napas dengan keinginan untuk membantu dia tenang, dan hanya kemudian, apakah dia menyadari apa yang diminta putrinya? Dia terkejut dan bertanya kepada putrinya apa yang dia katakan. Sierra yang senang dengan pranknya, berterima kasih kepada ayahnya dan berkata bahwa dia tidak tahu bahwa ayahnya akan memenuhi permintaannya dengan semangat seperti itu. Sang Count memahami seluruh situasi dan segera mencoba membela dirinya, tetapi dia terputus lagi. Itu adalah Sierra yang berbalik kepada Kaisar dan berterima kasih kepadanya karena telah menjadi saksi. Karena Herbinson telah mendengar semuanya. Dia meminta mereka untuk menandatangani dokumen, dan menambahkan bahwa Count Pernine tidak akan mundur dari kata-katanya. Sierra berkata bahwa jika dia menandatangani, dia akan tetap sama seperti sebelumnya, dan menjadi putri kesayangannya. Sang Count segera menandatangani dokumen, yang mengonfirmasi bahwa Sierra tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Pernine. Dia juga mengambil tanda tangan Kaisar sebagai saksi, dan berterima kasih kepada ayahnya, kemudian berbalik kepada keluarganya. Sierra meminta mereka untuk tidak datang lagi, mengatakan bahwa bertemu dengan mereka adalah pemborosan waktu baginya. Salah satu saudara laki-lakinya berteriak padanya bahwa jika dia memutuskan untuk mati tanpa melihat mereka, dia harus mengembalikan semua yang telah diberikan keluarga Pernine kepadanya pelayan, sebuah rumah dan uang. Sang Count dan saudara-saudara lainnya menatap pria berani itu dengan ketakutan, dan Sierra tetap diam. Pelayannya segera menyadari bahwa semua ini akan berakhir buruk tanpa emosi sedikit pun. Sierra dengan dingin memberitahu saudaranya untuk mengambil semuanya dalam hal itu. Semakin marah dengan perilaku saudarinya, saudaranya mulai memarahinya, mengatakan bahwa tidak semua di dunia ini berjalan seperti yang dia pikirkan. Sampai dia dipukul di kepala. Salah satu saudara lainnya memotongnya dan kemudian tertawa gugup mengatakan bahwa dia terlalu banyak minum kemarin. Dan masih belum pulih. Sierra memikirkan kata-kata saudaranya dan setuju bahwa jika dia bergantung pada keluarganya secara finansial,
itu akan menempatkannya dalam situasi yang putus asa. Tetapi dengan cepat membuat keputusan untuk menjual rumah dan dekorasi yang membuat keluarganya cemas. Dan ayahnya berkata bahwa itu sudah bukan musim panas lagi, dan bahwa dia tidak bisa pergi tanpa rumah. Herbinson tidak tinggal diam, dan memberitahu mereka untuk tidak khawatir tentang itu. Nona Sierra selalu bisa meminta bantuan dari keluarga Herbinson, karena mereka adalah teman Sierra. Dengan senang hati, setuju dengan ini. Tetapi Count Pernina tidak menyukai hal ini, dan mengungkapkan pendapatnya bahwa sejak kapan dia mulai bergantung pada keluarga Herbinson. Tetapi bahkan kemudian Sierra menjawab bahwa banyak yang telah berubah dalam 18 tahun, dan mungkin ayahnya harus beralih ke keluarga Herbinson. Suatu hari kata-kata sang putri menghantam ayahnya dengan keras. Adik laki-lakinya mulai berbicara untuknya. Dia menyarankan agar Sierra terus tinggal di rumah, dan seperti yang dia sarankan sendiri, dia akan menjual gaun dan perhiasan yang tidak perlu untuk membayar sewa. Maka dia tidak akan berutang apa-apa kepada mereka. Dia puas dengan kondisi seperti itu, dan dia mencatat bahwa setidaknya adik laki-lakinya tidak sebodoh yang lain. Dia berbalik dan berkata bahwa itu saja sebagai perpisahan. Adik laki-lakinya membungkuk kepadanya dan berkata bahwa mulai sekarang, dia akan berpura-pura bahwa mereka tidak saling mengenal. Sierra kembali ke perpustakaan, dan pekerja itu akhirnya mengatakan bahwa dia telah dihapus dari keluarga Pernin. Setelah memeriksa semua dokumen yang telah dia kumpulkan, dia menghela napas dengan puas, seolah-olah beban telah jatuh dari bahunya. Dia tidak lagi menjadi Pernine, dan dia hanya tersisa namanya Sierra. Berterima kasih kepada Kai dengan tulus atas bantuannya, dan mengundangnya ke pesta piyama. Bersama-sama mereka menuju rumahnya. Kemudian Sierra meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam masalahnya. Kai Sie mengabaikannya. Dia tidak ada hubungannya dengan itu juga. Sierra bertanya apa yang dia lakukan di tempat sampah Guk. Kai Sie memberitahunya bahwa dia telah berlatih di pagi hari dan di sore hari. Sebagai calon Margrave, dia melakukan hal-hal yang dipercayakan kepadanya oleh ayahnya. Waktu di ibu kota sangat penting bagi Caius, tetapi dia masih tidak mengerti mengapa ayahnya mengirimnya ke sini. Mungkin dia harus melakukan sesuatu, tetapi dia tidak diberikan instruksi yang jelas. Ayahnya hanya memberitahunya untuk bertemu orang-orang dan berteman, dan Sierra menyadari bahwa Kaisi menganggap segala sesuatu apa adanya dan tidak mengerti situasi yang dia hadapi. Orang-orang seperti dia tidak memiliki tempat di ibu kota. Tetapi Herbinson adalah pengecualian. Tidak ada yang berani membantahnya, dan Sierra yang berbalik kepadanya, berkata bahwa dia tahu alasan mengapa Margrave mengirim putranya ke ibu kota adalah karena dia ingin Kai berubah. Kemudian dia menambahkan bahwa sebenarnya semua orang dari kalangan tertinggi tahu ini. Sierra juga memperhatikan bahwa dia kurang perhatian. Seseorang seharusnya bisa menebak dari perilaku orang lain. Sejak lama Kai berkata bahwa dia benar-benar memperhatikan perilaku aneh dari yang lain. Mereka berperilaku dengan cara yang agak tidak wajar. Dia meraih dan meletakkannya di pipi Kaiser, mengatakan bahwa siapapun yang dia jatuh cinta akan menerima tambang emas dan berlian. Milik keluarga Herbinson. Sierra menatap langsung ke mata Kai dan berkata bahwa dia juga muda, tampan, kuat, dan jujur. Ini berarti bahwa setiap wanita di kekaisaran ini ingin bersamanya. Gerakannya sangat memalukan Herbinson, dan Sierra menarik diri. Akhirnya memberitahunya sendiri secara langsung bahwa ayahnya ingin dia menikah. Kai akhirnya mengerti alasan Sierra bersukacita dan tertawa. Tetapi Kaisi tidak mengerti alasan dibalik kebahagiaannya sekarang. Semua wanita berjuang untuk mendapatkan perhatian Kais, dan para pria berusaha untuk menikahi saudara perempuan mereka. Sierra mencatat bahwa gadis itu harus memenuhi gelar Margravine. Dari Herbinson, protagonis mulai berjalan menjauh, dan Ciaize berbalik kepadanya sambil berkata bahwa dia tidak bisa memutuskan siapa yang akan dinikahi tanpa persetujuan bersama. Ini membuat Sierra tertawa. Dia sekali lagi menyebutkan bahwa mereka adalah keluarga terkuat di kekaisaran. Setelah keluarga kekaisaran, dan kemudian Ciaize bertanya tentang dirinya. Apakah dia akan menerima tawarannya atau menolaknya? Dia memandang Herbinson dengan terkejut, tidak mengharapkan pertanyaan seperti itu, dan kemudian dia menjawab bahwa dia akan menolak. Dia tidak akan menerima tawarannya setelah mendengar jawaban itu. Caise terdiam dengan pemikiran. Dia kemudian berkata bahwa apa yang Sierra katakan sebelumnya, bahwa tidak ada wanita di kekaisaran yang akan menolak tawarannya adalah sebuah kebohongan. Dan untuk ini Sierra hanya menunjukkan senyum khasnya, dan menjawab dengan afirmatif. Kai, yang menerima penolakan yang jelas, menjadi sedih, tetapi tetap memutuskan untuk mengantarnya pulang. Dan mereka naik kereta bersama. Suasana hati Kai menjadi suram, dan sepanjang jalan dia melihat dengan sedih keluar jendela. Sierra duduk di depannya, melihat keluar jendela dan menguap. Karena dia sangat mengantuk, Sierra berpikir bahwa dia adalah satu-satunya wanita di kekaisaran yang bisa melepaskan larangan senu. Melirik ke arah Kai, dia secara mental memohon maaf kepadanya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dia tidak menyesali apapun. Dia akan mati juga.
Jika semuanya segera berakhir, tidak ada gunanya baginya menyesali apapun. Pada saat yang sama, di istana kekaisaran keluarga, kekaisaran duduk di meja dan makan, membahas isu-isu penting dan berita terbaru dari ibu kota. Sang raja bertanya apakah benar bahwa Nona Sierra telah menghapus namanya dari garis keturunan sebagai jawaban atas pertanyaan raja. Sang ratu menjawab dengan afirmatif, sementara sang pangeran berpikir tentang sesuatu. Orang tuanya terus mendiskusikan Sierra dan melihat betapa ketakutannya. Para pegawai departemen rumor tersebut tidak bohong. Mereka yakin bahwa Count Pernigot adalah ayah yang luar biasa, yang mencintai anak-anaknya, dan mereka tidak bisa memahami bagaimana ini bisa terjadi. Pada saat itu, sang pangeran menjatuhkan sendoknya dan melompat dari kursinya sambil berteriak, kebingungannya, mengapa Sierra melakukan hal itu. Sang pangeran terus berteriak menyebut Count itu gila, karena membiarkan putrinya meninggalkan keluarga yang mengejutkan orang tuanya. Sang ratu membalas teriakannya bahwa dia terlalu keras. Leandro sedikit tenang, tetapi masih melanjutkan bahwa gadis muda itu ditinggalkan pada belas kasihan takdir, dan mengapa dia ingin itu sendiri. Sang ratu juga tenang, berkata bahwa mereka semua tahu alasannya menurut adat kekaisaran. Seorang wanita tidak bisa menjadi yang pertama untuk mengungkapkan cintanya, jadi dia diusir dari keluarga. Sang raja yang memukul meja dengan keras berdiri, dan juga marah tentang ketidakbersalahan Sierra. Anak yang tak berdaya tidak bisa menjadi yang pertama untuk mengungkapkan cintanya. Dia mengklaim bahwa ada sampah yang telah merayunya, dan mereka harus menemukannya. Ketika sang pangeran berteriak kepada mereka untuk berhenti, dia mengaku bahwa sampah, yang kepada siapa Sierra mengungkapkan cintanya adalah dirinya sehingga dia mengejutkan orang tuanya. Dia sangat malu bahwa Sierra adalah yang pertama mengungkapkan perasaannya kepadanya, jadi dia berbalik dan berlari keluar pintu. Sang raja dan ratu yang masih berdiri dalam keadaan terkejut hanya saling memandang. Berita ini jelas menyenangkan sang raja, matanya berkilau, dan dia tidak melihat masalah dalam menikah. Sekarang juga sang ratu bertanya dengan nada tegas, apakah raja memahami situasi Sierra? Pada saat itu, Sierra Pernin telah meninggalkan keluarganya dan kehilangan gelarnya. Masalahnya adalah bahwa dia sekarang bukan siapa-siapa. Dan hal terpenting yang mengkhawatirkan sang ratu adalah rumor bahwa Sierra akan menikah dengan Herbinson. Kata-kata terakhir ratu menghancurkan kedamaian dan mimpi raja. Di rumah Lady Sierra Cize duduk dengan wajah merah, menutupi wajahnya dengan tangan karena malu. Sementara Sierra tidak memahami rasa malunya, karena teman-teman di pesta sering duduk bersama di tempat tidur, makan minum, dan bersenang-senang. Tetapi Kiss masih merasa malu. Dia percaya bahwa tidak mungkin berada di tempat tidur yang sama dengan seorang wanita sebelum menikah. Sementara Kaisi meminta maaf kepada ayahnya dalam pikirannya. Nona Ovimea memperhatikan remah-remah di tempat tidur, dan Sierra mengatakan bahwa mereka akan membersihkannya nanti. Lady Carneum tiba-tiba teringat apa yang ingin dilakukannya di pesta piyama, dan mengundang semua orang untuk bermain kebenaran atau tantangan. Sierra tidak tahu apa itu jadi. Euphemia harus menjelaskan. Inti dan aturan permainan Euphemia menambahkan bahwa jika seseorang tidak ingin menjawab pertanyaan, dia harus minum. Jadi lebih baik menjawab pertanyaan tersebut. Euphemia adalah yang pertama melempar dadu, dan dia mendapatkan nom 1 yang berarti dia bisa mengajukan pertanyaan apapun yang dia inginkan. Dia sangat senang dengan lemparan yang sukses, dan Kaisi terkejut bahwa dia berhasil melakukannya di percobaan pertama. Tetapi Sierra segera memahami rencana Euphemia, karena dia bahkan tidak melempar, tetapi hanya menempatkan dadu dengan cara ini. Euphemia yang tertawa kecil berbalik kepada Herbinson dan bertanya, apakah ada gadis di ibu kota yang menyukainya? Dia ragu sedikit, bertanya-tanya apakah dia harus menjawab, tetapi kemudian dia memutuskan dan meminum segelas anggur. Lady Carneum sedikit kecewa ketika dia tidak mendengar jawaban, tetapi dia memiliki kesempatan lain dan melempar dadu lagi. Kali ini juga mendapatkan 1, dia kembali berbalik kepada Herbinson dan bertanya, apakah rambut gadis yang disukainya berwarna merah? Yang dijawabnya dengan tegas, bahwa tidak. Jawabannya membuat Lady Carnean merasa tidak nyaman, dan Lady Sierra tertawa, sungguh disayangkan. Jelas terhibur oleh situasi ini. Sierra mencatat dalam pikirannya bahwa Kaisi memang sangat jujur. Kazi tidak melepas pandangannya dari Sierra, meskipun dia baru saja meminum 1 gelas minuman, dan kepalanya sudah mulai berputar sekarang. Giliran Tuan Herblin untuk melempar dadu. Semua orang melihat dadu. Ketika mereka melihat bahwa Caius mendapatkan 6, Euphemia bertanya kepada Caius siapa yang ingin dia ajukan pertanyaan, dan tatapannya segera berlari ke arah Sierra.